Kuntilanak, sebutan untuk jin dengan ciri-ciri berjubah putih, berambut panjang. Aku masih mengenangnya. Aku tidak pernah mengakuinya sebagai teman, dan memang aku tidak mau. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa aku memiliki banyak kisah yang aku lalui bersamanya. Baik, sedih, senang maupun lucu. Namanya Mila. Aku tersenyum saat pertama kali dia memberitahu namanya, karena identik dengan nama Jawa kuno. Aku tertawa saat dia memberitahu bahwa nama panjangnya Sumila. Dan aku terbahak-bahak saat dia memberitahu bahwa Sumila memiliki arti berseri-seri. Dia adalah seorang kuntilanak yang berbeda dengan kuntilanak lainnya. Dia memiliki tinggi sekitar 5-6 meter. Dia hobi mengelus-ngelus rambutnya yang panjangnya hampir mendekati lututnya. Paling tidak, panjang rambutnya 4 meter. Dia juga hobi bersenandung sendiri tanpa aku tahu apa yang sedang dia senandungkan. Kontrakanku ini berada di kawasan yang agak jauh dari kota. Hanya ada 5 rumah di komplek tersebut. Jadi ada jarak kablingan dengan rumah yang lain. Karena memang sistemnya bayar dulu baru rumah dibangun dan bebas untuk memilih kabling yang mana. Aku memiliki tetangga baik di kontrakan itu. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan balita berumur 3 tahun bernama Alan. Suatu malam aku dihampiri oleh sang ayah bernama Bayu. Beliau ingin minta tolong untuk menjaga istri dan anaknya sebentar karena mau mengantar mertuanya ke terminal. Awalnya aku menolak dan aku menyetujui karena istrinya mengaku takut karena kadang anaknya bertingkah aneh. Saat sedang mengobrol dengan sang ibu bernama Dwi, tiba-tiba Alan bertingkah aneh. Dia tertawa menunjuk ke dalam kamarnya sambil berkata, "Mah, mbaknya lucu, gosong mah." Aku menghampirinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Astaga, Alan ternyata menunjuk kuntilanak berpakaian hitam dengan taring yang mencapai dagunya. Kulit hitam dan bermata merah pekat, dan dia terus menatapku sambil tersenyum. Mbak Dwi mengikutiku untuk melihat apa yang terjadi, tetapi ia tidak bisa melihat kuntilanak hitam itu. Aku berkata ke Mbak Dwi, "Mbak, bawa Alan ke teras dulu deh. Aku keliling rumah bentar, boleh ya?" Tanpa pikir panjang, ia menyetujuinya. Dengan seluruh badan yang sedikit merinding, aku beranikan diri mendekati kuntilanak itu. Tapi saat aku mendekatinya, dia menghindar dan pergi ke tempat lain yang masih berada di dalam rumah. Kali ini aku menemukannya di dapur, tapi dia menghindar lagi. Hampir kira-kira 15 menit aku terus mengejarnya, hingga akhirnya dia memberitahu bahwa dia dikirim oleh mantan pacar Mbak Dwi. Aku mencoba mengusirnya, tapi dia tidak mau pergi. Dia terus meremehkan aku, bahkan dia tertawa saat aku kelelahan mengejarnya. Aku benar-benar kecewa dan pasrah. Aku hanya bisa berkata, "Tidak apa-apa," kepada Mbak Dwi. Aku harus berbohong paling tidak untuk menenangkannya sedikit. Malam selanjutnya aku duduk untuk bersantai di teras kontrakanku. Mila tiba-tiba muncul, duduk di salah satu dahan pohon. Aku bercerita tentang jin yang ada di rumah Alan, tetapi Mila hanya tersenyum tanpa menatapku. Ia sibuk menyisir rambutnya dengan jari. "Mau aku bantu usir jin itu?" Mila melirikku sambil tersenyum dan tetap menyisir rambutnya. "Aku gak pernah mau minta bantuan jin," jawabku tegas. Mila hanya tersenyum dan tiba-tiba dia berkata, "Antar aku ke rumah itu." Tanpa menjawab, aku berdiri dan berjalan menuju rumah Alan. Aku melihat Mila mengikutiku. Aku ketuk pintu rumah. Mbak Dwi menyambutku. Aku dan keluarga itu mengobrol sebentar untuk sekedar basa-basi. Mila berdiri dekat pintu masuk dan hanya terlihat dari kaki hingga pinggangnya. "Mas, Mbak, aku lihat ke kamar Alan bentar ya," tanyaku meminta izin kepada pemilik rumah.
"Oh, ya silakan mas, Alan juga lagi tidur. Lucu wajahnya kalau tidur," jawab Mbak Dwi mempersilahkan. Aku berjalan ke kamar Alan ditemani ibunya, sedangkan Mas Bayu pergi ke ruang keluarganya. Di dalam kamar aku tidak kaget lagi jika kuntilanak itu masih ada di pojok kamar Alan. Dengan rambut kumal dan mata merahnya, dia menatap dan tersenyum lagi padaku. Tidak mau diremehkan, aku balas tersenyum ke arahnya. Dalam hati aku berkata, "Mati sekarang kau brengsek." Mila mulai masuk ke kamar. Senyuman kuntilanak hitam itu menghilang. Mila membungkuk. Wajah Mila mendekati wajah kuntilanak hitam itu. "Pergi." Sebuah kata keluar dari mulut Mila. Kuntilanak hitam itu terdiam dan tidak kunjung pergi. Aku terkejut saat Mila menggerakkan tangannya dan menjepit kepala kuntilanak hitam itu di antara jari telunjuk dan jari tengah. Lalu pergi keluar rumah. Tidak ada perlawanan sama sekali dari kuntilanak hitam itu. Aku mengikuti Mila keluar rumah. Sesampainya di luar rumah, kuntilanak itu terbang meninggalkan daerah perumahan ini. Setelah kejadian kuntilanak hitam itu, Mbak Dwi berkata bahwa Alan sudah tidak bertingkah aneh lagi. Tetapi itu hanya berlaku sekitar seminggu. Cekcok rumah tangga mereka sering terjadi. Dari hasil menguping, masalahnya hanya sepele dan bisa menjadi besar. Sudah 2 kali dalam seminggu ini, aku ke rumah Alan untuk mengambil Alan. "Mas, Mbak, bukannya ikut campur, tapi aku mau mengambil Alan buat main ke rumahku. Kasihan dia melihat kalian berantem." Setelah mengambil Alan, kadang aku menyindir mereka. "Aku bawa Alan dulu, silakan lanjutkan berantemnya." Alan senang sekali main ke rumahku, apalagi dia juga bisa melihat Mila. Pertama kali dia melihat Mila, mukanya kecut terus, mungkin karena takut dengan Mila. Mungkin Mila berusaha menghiburnya. Mila berdiri dengan tegap seperti tentara dan melompat-lompat kecil hingga membuat Alan tersenyum, bahkan tertawa. Alan bisa terhibur, tapi tidak untukku. Aku bahkan memang jijik dengan kelakuan Mila. Suatu malam, Mila menghampiriku. Dia menyuruhku keluar dan melihat ke arah atap rumah Alan. Aku sangat terkejut melihat sebuah kepala dengan kobaran api yang menyelimutinya terbang mengelilingi rumah Alan. Mila berkata, "Kamu lihat, saat jin itu masuk ke rumah, pertengkaran rumah tangga akan terjadi." Aku hanya terdiam, tidak tahu apa yang Mila maksud. Mila menjelaskan bahwa bisikan jin itu menghasut manusia sangat kuat, apalagi jika korbannya wanita. Antara paham dan tidak paham, aku iakan perkataan Mila. Tapi benar saja, saat aku mendekati rumah Alan, mereka langsung bertengkar. Kali ini topiknya adalah hutang sang suami. Aku menghampiri rumah Alan. Aku mengetuk pintu dan Mas Budi yang menyambutku. Aku terkejut. Kepala api berada di samping Mbak Dwi. Selain kepala api, ada jin pria dengan kepala tertancap tombak duduk di sofa ruang tamu. Dia hanya tersenyum menyaksikan Mas Bayu dan Mbak Dwi berantem. Tidak lama jin pria itu menatapku. Melihat aku sedang menatapnya, ia mengeluarkan darah dari kepalanya yang tertusuk tombak sambil tersenyum ke arahku. Darahnya bahkan mencapai lantai rumah. Mungkin dia mengira jika melakukan hal itu akan membuatku lari tunggang langgang. Bahkan merinding pun tidak. Dia belum mengetahui bagaimana aku menjalani teror Mila. Mila pernah merobek perutnya dan melemparkan ususnya ke selimutku. Mila pernah memenuhi darahnya yang berbau amis menyengat di kamarku. Bahkan Mila pernah memotong kepalanya dan menaruh di sampingku saat aku akan beranjak tidur. Jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan jin pria itu. Tiba-tiba Mbak Dwi memarahiku. "Tolong mas, jangan ikut campur ya. Ini urusan rumah tangga kami," teriak Mbak Dwi ke arahku. Mendengar hal itu, otomatis aku juga tersulut emosi.
Jangan gitu dong mbak, saya sebagai tetangga juga butuh ketenangan. Jawabku bernada sedikit tinggi. Mbak Dwi mengacukan aku dan pergi ke kamarnya dengan membanting pintu kamarnya. Tanpa mempedulikan aku, Mas Bayu mengikuti Mbak Dwi ke kamar. Jin kepala terbang keluar rumah. Mau tidak mau aku harus menjadikan jin pria ini tumbal kemarahanku. Cuma segitu? Ada yang lebih serem nggak? Tanyaku dengan nada pelan tapi mengancam. Kamu pengen lihat jin yang lebih kuat dari kamu? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jin pria itu meninggalkan rumah Alan.